Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatonim, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep utama Artificial Intelligence dan implementasinya dalam bidang industri. Artificial Intelligence sendiri adalah sebuah teknologi yang sedang berkembang pesat dan banyak digunakan dalam berbagai bidang industri. Konsep-konsep utama AI meliputi mesin belajar atau machine learning, pengolahan bahasa alami natural language processing, penglihatan komputer atau computer vision, robotika, dan sistem cerdas intelligence system. Kemudian implementasi AI dalam bidang industri dapat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk dan layanan. Yang pertama adalah konsep utama AI, machine learning. Machine learning adalah salah satu konsep utama dalam artificial intelligence yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data yang diberikan tanpa harus secara eksplisit diprogram. Dengan menggunakan algoritma dan model matematika, machine learning memungkinkan komputer untuk mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan data yang diberikan. Kemudian implementasinya dalam bidang industri itu yaitu pengenalan wajah ya. Dengan menggunakan machine learning, teknologi pengenalan wajah dapat diimplementasikan dalam berbagai industri seperti keamanan, perbankan, dan e-komersi. Kemudian ada pemrosesan bahasa alami. Machine learning juga dapat digunakan untuk memproses bahasa alami dan meningkatkan kualitas chatbot atau asisten virtual. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengenalan suara. Dalam industri telekomunikasi, machine learning dapat digunakan untuk pengenalan suara dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Nah, di sini implementasinya ya, machine learning dalam bidang industri tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah konsep utama AI, yaitu natural language processing. Natural language processing atau NLP adalah salah satu konsep utama dalam artificial intelligence atau AI yang memungkinkan mesin untuk memahami bahasa manusia dan berinteraksi dengan manusia melalui bahasa alami. Aplikasi NLP dalam industri, yaitu NLP telah diterapkan dalam berbagai industri seperti customer service, pemasaran, dan analisis data. Contohnya adalah chatbot yang dapat memahami dan merespon pertanyaan pelanggan secara otomatis, serta analisis sentimen yang dapat mengekstrak opini dan emosi dari teks pelanggan. Kemudian aplikasi NLP dalam industri penerapan NLP pada chatbot customer service. Salah satu penerapan NLP dalam bidang industri adalah pada chatbot ya, customer service. Dengan menggunakan NLP, chatbot dapat memahami dan merespon pertanyaan pelanggan secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Untuk penerapan NLP pada analisis sentimen, NLP juga dapat digunakan untuk melakukan analisis sentimen terhadap feedback atau review pelanggan. Dengan memahami bahasa manusia secara alami,
NLP dapat mengidentifikasi apakah suatu feedback atau review peserta bersifat positif ataupun negatif, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat. Kemudian konsep utama AI yaitu computer vision. Computer vision adalah kemampuan AI untuk memproses, menganalisis, dan memahami gambar dan video. Dalam bidang industri, teknologi computer vision dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengenalan wajah, pengawasan keamanan, dan pengolahan citra medis. Untuk aplikasi dalam pengenalan wajah, identifikasi penjahat atau pelaku kejahatan ya, dalam pengawasan keamanan memudahkan proses check-in pada bandara atau hotel. Kemudian aplikasi dalam pengawasan keamanan itu mendeteksi kecelakaan atau insiden di jalan raya dan memperingatkan pengemudi, mendeteksi intrusi dan pergerakan mencurigakan di malam hari. Untuk aplikasi dalam pengolahan citra medis, yaitu mendeteksi kanker pada tahap awal analisis citra pemrograman, membantu dokter dalam membuat diagnosis dan perancangan pengobatan melalui analisis citra MRI atau CT scan. Ini implementasi computer vision dalam bidang industri ya. Ada kontrol kualitas produksi. Computer vision dapat digunakan untuk membantu kualitas produksi di pabrik secara real time dan otomatis. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian ada sistem pengawasan keamanan ya, seperti kamera CCTV yang secara real time dapat membantu meningkatkan keamanan di area publik atau perusahaan. Kemudian ada inspeksi kualitas produk ya, computer vision dapat digunakan untuk memeriksa kualitas produk seperti ukuran, bentuk, dan warna. Dan selanjutnya adalah konsep utama AI yaitu robotik. Robotik adalah salah satu konsep utama dalam artificial intelligence yang berkaitan dengan pengembangan robot dan sistem otomatis yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Dalam industri, robotik dapat digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia yang berbahaya atau tidak efisien, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Untuk implementasi robotik dalam industri, yaitu robot dapat digunakan untuk mengambil, memindahkan, dan memproses bahan mentah dan produk jadi di pabrik otomatis ya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Kemudian untuk pelayanan pelanggan, robot dapat digunakan untuk memberi layanan pelanggan seperti menerima pesanan, menjawab pertanyaan, dan memberikan saran. Tentunya hal ini dapat meningkatkan kecepatan dan konsistensi layanan pelanggan. Kemudian pada pertanian, robot dapat digunakan untuk membantu dalam proses penanaman, pemupukan, dan panen di sektor pertanian. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Ya, implementasinya dalam bidang industri yaitu peningkatan efisiensi produksi.
yaitu robotik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan dengan mengurangi waktu produksi dan biaya tenaga kerja. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan mempertahankan daya saing di pasar. Untuk meningkatkan kualitas produk, robotik dapat membantu meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi produksi. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Dan untuk selanjutnya adalah konsep utama AI, yaitu cognitive computing. Cognitive computing merupakan salah satu konsep utama dalam artificial intelligence yang memungkinkan mesin untuk belajar dan memecahkan masalah seperti manusia. Dibandingkan dengan sistem AI tradisional yang hanya dapat memproses data terstruktur, cognitive computing dapat memproses data yang lebih kompleks dan tidak terstruktur seperti suara, gambar, dan bahasa manusia. Dalam industri, cognitive computing dapat digunakan untuk mempercepat proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Contohnya adalah dalam bidang kesehatan. Cognitive computing dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dan meresepkan obat dengan lebih akurat berdasarkan data pasien yang kompleks. Implementasi cognitive computing dalam bidang industri, peningkatan efisiensi produksi. Cognitive computing dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan mengoptimalisasi tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah robot yang dapat melakukan tugas-tugas berulang seperti pengambilan, penempatan barang di gudang atau pada jalur produksi. Kemudian ada percepatan inovasi produk. Cognitive computing dapat membantu mempercepat inovasi produk dengan menganalisis data dari pelanggan dan pasar. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dan kebutuhan pelanggan lebih cepat dan meresponnya dengan mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Kemudian pengurangan biaya produksi. Cognitive computing dapat membantu mengurangi biaya produksi dengan mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi jumlah kesalahan manusia. Dengan mengotomatisasi beberapa tugas, perusahaan dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Untuk kesimpulannya, dalam presentasi ini kita telah membahas 5 konsep utama artificial intelligence dan implementasinya dalam bidang industri. Dari konsep-konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa AI memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang industri, seperti manufaktur, kesehatan, dan transportasi. Namun, kita juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari penggunaan AI. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memantau dan mengatur perkembangan teknologi AI agar dapat digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.